Halo, salam sukses. Teman-teman YouTuber semua, apa kabar? Semoga di tahun 2024 ini semua teman-teman YouTuber dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya melimpah ruah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman YouTuber, tentu sebagai YouTuber, keinginan setiap YouTuber sama, yaitu sukses, cepat dapat penghasilan. Pertanyaannya adalah, bisakah sukses itu dan dapat penghasilan itu cepat terjadi? Ini yang menjadi pertanyaan sekaligus jawabannya susah untuk ditemukan. Tapi di tahun 2024 ini, semoga sukses sebagai YouTuber dapat cepat diraih dan dapat penghasilan sebagai YouTuber dapat diraih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi YouTuber itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Betul-betul tidak mudah. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi YouTuber itu harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan oleh YouTube. Di antaranya adalah memenuhi jumlah subscribe. Ayo, YouTuber pemula, berapa subscribe-mu? Kemudian, kamu berhitung, kira-kira kalau jumlah subscribe-nya seperti itu, berapa lama, berapa panjang waktunya untuk bisa sukses dan dapat pendapatan. Dan persyaratan berikutnya, jam tayang. Ini yang super berat ya. Berapa banyak jam tayang yang kamu miliki sebagai YouTuber pemula? Butuh waktu berapa lama? Butuh waktu berapa panjang? Ada lagi pengajuan monetisasi. Ada syarat dan ketentuan. Semua video tidak boleh melanggar peraturan YouTube. Kalau melanggar, monetisasi ditolak. Otomatis gagal monetisasi. Sukses sebagai YouTuber tertunda. Mendapatkan penghasilan sebagai YouTuber tertunda. Apa nggak sengsara kalau begini? Apa nggak susah kalau begini? Butuh waktu berapa panjang? Butuh waktu berapa lama lagi? Itu semua kan jadi bahan pemikiran, bahan pertimbangan gitu loh. Kita sebagai YouTuber sudah empot-empotan ya. Sudah ngos-ngosan. Ya, semoga saja di tahun 2024 ini ada solusi. Ada jalan keluar. Ada jalur positif. Ada hal-hal yang ampuh dan jitu yang bisa membantu YouTuber pemula atau YouTuber yang sudah lolos monetisasi
bisa lebih cepat sukses, bisa lebih cepat mendapatkan pendapatan sebagai YouTuber. Oke. Kebanyakan YouTuber itu yang sekarang ini terjadi ya, subscribe hilang, muncul. Subscribe hilang, muncul. Akan terjadi seperti itu di channel YouTuber. Apakah kita risau, khawatir tentang hal itu? Di tahun 2024 ini, ingat baik-baik ya, di tahun 2024 ini, subscribe hilang, muncul, justru pendapatan mengalir terus-menerus sebagai YouTuber. Apa nggak bahagia jadi YouTuber pemula dengan hal ini? Saya ulangi ya. Subscribe hilang, muncul, justru pendapatan mengalir terus sebagai YouTuber. Jadi buat YouTuber pemula, kalau channelnya subscribe hilang, muncul, justru pendapatan mengalir terus-menerus sebagai YouTuber. Inilah kabar baik di tahun 2024. Kenapa bisa begitu? Nah, ini yang harus dijawab dengan pasti dan nyata. Kita akan jawab ya. Di tahun 2024 ini, YouTuber lebih cepat meraih kesuksesan. YouTuber di tahun 2024 ini lebih cepat meraih pendapatan. Menghasilkan pendapatan itu loh. Jauh lebih cepat. Sebagai YouTuber, baik YouTuber pemula yang belum monetisasi maupun YouTuber yang sudah monetisasi, itu jauh lebih cepat. Dan tidak terpengaruh oleh subscribe yang hilang, muncul. Hilang lagi, muncul lagi. Seperti itu. Itu tidak berpengaruh pada YouTuber di tahun 2024 ini. Kok bisa? Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Tahun 2024 ini, YouTuber itu harus dan wajib melakukan hal-hal yang jitu dan ampuh. Kan nggak enak tergantung pada subscribe-nya berapa, jam tayangnya berapa, subscribe hilang, muncul lagi, jam tayang masih sedikit, monetisasi tidak lolos. Terus kapan suksesnya? Terus kapan mendapatkan pendapatannya? Di tahun 2024 ini, hal itu bukan halangan lagi karena YouTuber pemula tidak bergantung pada semua itu. Artinya, di tahun 2024 ini, YouTuber pemula atau YouTuber yang sudah monet melakukan hal-hal yang jitu dan ampuh, yaitu ada yang tahu? Hal-hal jitu, ampuh, apakah itu? Ini adalah konten bisnis. Ini adalah channel bisnis.
Ini konten bisnis, ini channel bisnis. Jadi sebagai YouTuber, saya di konten ini akan membahas satu sebagai YouTuber. Dua sebagai pebisnis. Yaitu mengkombinasikan dua perusahaan, yaitu perusahaan YouTube dan perusahaan penjual alat-alat peraga. Inilah hal-hal jitu ampuh itu. Jadi di tahun 2024, YouTuber pemula harus wajib mengkombinasikan dua perusahaan. Satu perusahaan YouTube, dua perusahaan penjual alat-alat peraga. Otomatis YouTuber harus bisa menjadi satu, partner perusahaan YouTube. Kedua, partner perusahaan penyedia alat-alat peraga. Lu enak sekali. Enak sekali loh. Tahun 2024 ini. Berarti sebagai YouTuber atau sebagai YouTuber pemula mempunyai dua mata pencaharian. Mempunyai dua sumber penghasilan. Yaitu satu sebagai YouTuber dan kedua sebagai pebisnis. Lalu mana yang harus dilakukan lebih dulu sebagai YouTuber pemula? Apakah menjadi partner YouTube lebih dulu atau menjadi partner perusahaan penyedia alat-alat peraga lebih dahulu? Yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah YouTuber pemula harus wajib menjadi partner perusahaan penyedia alat-alat peraga. Pastikan YouTuber pemula lolos monetisasi sebagai partner perusahaan penyedia alat-alat peraga. Ini berlaku juga buat YouTuber yang sudah lolos monetisasi sebagai partner YouTube. YouTuber yang sudah lolos monetisasi sebagai partner YouTube juga harus dan wajib lolos juga berhasil menjadi partner perusahaan penyedia alat-alat peraga. Monetisasi harus dilakukan juga sebagai partner perusahaan alat-alat peraga. Kenapa? Karena yang bisa lebih dulu memberikan rezeki, penghasilan, dan sukses itu adalah perusahaan penyedia alat-alat peraga. Jadi sebagai YouTuber pemula, itu bisa sukses, bisa dapat penghasilan jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah dari sebagai partner perusahaan penyedia alat-alat peraga. Jadi harus lolos monetisasi sebagai partner perusahaan penjual alat-alat peraga itu. Dapat difahami ya? Dapat dimengerti kan? Jadi alur yang benar
monetisasi harus dilakukan pada perusahaan penyedia alat-alat peraga. Lolos monetisasi sebagai partner perusahaan penyedia alat-alat peraga itu yang harus dilakukan terlebih dulu oleh YouTuber pemula. Setelah lolos monetisasi, diterima sebagai partner perusahaan penyedia alat-alat pemula, alat-alat peraga. Jadi YouTuber setelah monetisasi diterima sebagai partner perusahaan penyedia alat-alat peraga, itu nantinya akan mendapatkan aplikasi khusus dari perusahaan penyedia alat-alat peraga itu. Dengan aplikasi khusus yang diberikan oleh perusahaan penyedia alat-alat peraga itu, otomatis YouTuber pemula bisa melihat berapa penghasilan yang didapat sebagai YouTuber. Berapa pendapatan yang bisa dilihat sebagai YouTuber. Tentunya sebagai pebisnis ya, di aplikasi khusus itu pesatnya bisnis, majunya bisnis, berkembangnya bisnis, luasnya bisnis bisa dilihat di aplikasi khusus itu. Secara rapi dan detail. Oh, ini penghasilannya harian. Oh, ini penghasilannya bulanan. Enak loh. Jadi partner perusahaan penyedia alat-alat peraga itu bisa mendapatkan penghasilan harian. Dan juga penghasilan bulanan. Dapat 2 macam penghasilan loh. Harian iya, bulanan juga iya. 1 bulan ada 30 hari. Jadi bersiap-siaplah selama 30 hari dapat penghasilan dari perusahaan penyedia alat-alat peraga. Itu pun masih ditambah ada lagi penghasilan bulanan yang bisa dilihat oleh YouTuber pemula di aplikasi khusus yang disediakan oleh perusahaan penyedia alat-alat peraga itu. Enak sekali kan? Punya aplikasi khusus yang diberikan oleh perusahaan penyedia alat-alat peraga itu. Makanya YouTuber pemula harus monetisasi dulu sebagai partner perusahaan penyedia alat-alat peraga itu. Baru setelah itu berusaha lolos monetisasi menjadi partner YouTube. Begitu alur yang benar. Nanti jangan heran kalau YouTuber pemula itu mendapatkan penghasilan terus-menerus tanpa putus-putus, tidak pernah berhenti, bisa menyalip pendapatan YouTuber besar. Padahal statusnya masih YouTuber pemula. Video aja masih punya 1 video. Subscribe aja mungkin masih punya 10 biji subscribe. Jam tayang itu masih sedikit banget. Bahkan mungkin hanya 1 jam tayangnya. Tapi pendapatannya bisa menyalip pendapatan YouTuber besar.
Apa nggak bagus sekali? Apa nggak indah sekali? Apa nggak luar biasa sekali di tahun 2024 ini sebagai YouTuber? Dengan melakukan hal-hal yang jitu, mengkombinasikan dua perusahaan, yaitu perusahaan YouTube dan juga perusahaan penyedia alat-alat peraga, mendapatkan dua aplikasi, yaitu satu, aplikasi khusus yang diberikan oleh perusahaan penyedia alat-alat peraga dan aplikasi yang diberikan oleh YouTube. Kita ini jadi dua partner perusahaan loh. Satu, partner perusahaan YouTube, dan dua, sebagai partner perusahaan penyedia alat-alat peraga. Punya dua mata sumber pencaharian atau punya dua sumber mata penghasilan sebagai YouTuber di tahun 2024 ini. Inilah YouTuber masa depan. Inilah YouTuber yang disebut YouTuber ABC. Artinya adalah YouTuber arif, bijaksana, cerdas. Enak sekali ya jadi YouTuber ABC ya. Ini bisa lebih cepat membawa kepada kesuksesan, bisa lebih cepat membawa kepada mendapatkan penghasilan sebagai YouTuber pemula. Bahkan YouTuber yang sudah monet pun juga bahagia tentang hal ini. Luar biasa sekali. Jadi semua nanti YouTuber-YouTuber yang sudah gagal-gagal itu, ayo diajak kembali. Ayo masuk lagi sebagai YouTuber. Fokus jadi YouTuber. Sekaligus fokus juga jadi pebisnis. Luar biasa kan? Tidak susah jadi YouTuber di tahun 2024 ini untuk sukses dan mendapatkan penghasilan. Tidak ada susahnya. Gak usah khawatir. Ayo jadi YouTuber lagi. Fokus lagi. Yang gagal-gagal itu yang jumlahnya banyak sekali. Bisa jadi jumlahnya jutaan itu YouTuber yang gagal. Kenapa? Karena YouTuber di tahun 2024 ini anti gagal. Selama YouTuber itu punya akun, ayo masuk jadi YouTuber, fokus jadi YouTuber. Lakukan monetisasi sebagai perusahaan penyedia alat peraga terlebih dahulu, baru kemudian menempuh berhasil monetisasi sebagai partner YouTube. Gimana? Luar biasa kan? Enak banget ya jadi YouTuber di tahun 2024 ini ya. Pendapatannya double. Luar biasa sekali. Lalu perusahaan penyedia alat-alat peraga ini apa yang dijual? Tentunya perusahaan penyedia alat-alat peraga ini menyediakan produk-produk, yaitu diantaranya ada kopi robusta ya, dengan berbagai rasa. Ada kopi pahit, murni ya, tanpa gula ya. Ada kopi mix, campur gula, ini manis ya rasanya ya. Ada kopi jahe, wah ada rasa kopi jahe ini, kopi campur jahe ya, cocok banget di musim dingin ini. Ada juga kopi rasa gula aren, wah ini kopi robusta bercampur dengan gula aren, enak banget ini rasanya, ngiler kita bisa meminum kopi ini, tentu rasanya luar biasa banget ini, ngiler loh ini aku mendengarnya ini, pengen banget merasakan kopi dicampur gula aren ini ya. Dua perpaduan rasa kopi murni dan gula aren yang murni itu. Mantap.
Jadi nanti setelah kita membeli produk-produk alat-alat peraga itu yang berupa kopi, ada juga teh hijau. Teh hijaunya ini bagus loh. Ini buat kesehatan tubuh bagus sekali. Manfaatnya itu kira-kira ada 15 manfaat. Dan perlu diketahui teh hijaunya ini kalau diberikan betadin ya. Dalam secangkir teh hijau itu dibelikan betadin, itu diaduk. Itu tetap jernih tehnya itu. Jadi betadin yang keruh itu jernih sekali pada gelas